Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Nurkhaliso, NIM 2411973, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Adapun pembelajaran kali ini yakni ilmu pengetahuan alam untuk anak kelas 6 SD atau MI, materi pemanfaatan bahan. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pemilihan benda atau bahan untuk tujuan tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Sifat-sifat bahan. Benda-benda yang kita pakai dibuat dari bahan-bahan yang sesuai. Kesesuaian bahan-bahan tersebut didasarkan pada sifat-sifatnya. Berikut sifat dari bahan-bahan yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, karet. Karet sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Karet bersifat elastis, kuat, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas, dan mudah dibentuk. Karet memiliki kegunaan yang beragam. Contohnya, karet sebagai alat pengikat, sebagai alas kaki, hingga bagian dari transportasi seperti ban mobil dan perahu karet. Yang kedua, logam. Logam bersifat kaku, kuat, dan sukar dibentuk. Logam banyak digunakan untuk penyangga bangunan, badan mobil, roda, dan sebagainya. Logam juga bersifat sebagai penghantar panas, sehingga logam juga dapat digunakan pada setrika listrik dan wajan. Yang ketiga, kayu. Kayu banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan. Kayu dijadikan beragam bentuk dengan cara dipotong, digergaji, atau dipahat. Kayu bersifat tidak dapat menghantarkan panas, sehingga kayu sering digunakan sebagai bahan isolator. Kayu berasal dari tumbuhan. Jenis kayu ada dua macam, yaitu kayu keras dan kayu lunak. Yang keempat, plastik. Plastik diperoleh dari minyak mentah. Plastik bersifat ringan, mudah dibentuk, tidak berkarat, tidak menghantarkan panas, dan tidak tembus air. Nah, plastik dapat dibentuk ketika panas dengan cara cairan plastik dimasukkan ke dalam cetakan. Plastik banyak digunakan sebagai botol air minum, gelas, bahkan kursi dan lemari, dan juga plastik sering digunakan sebagai bahan isolator. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi kita telah memahami sifat-sifat bahan. Mari kita kenali kembali, yakni faktor penentu pemanfaatan bahan. Bahan untuk membuat benda dipilih berdasarkan alasan tertentu. Pemilihan bahan yang tidak tepat memperburuk nilai guna benda. Benda menjadi cepat rusak. Ada kalanya bahan yang tidak tepat tersebut dapat membahayakan. Faktor-faktor berikut perlu diperhatikan dalam memilih suatu bahan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu tidak berapa faktor penentu pemanfaatan bahan? Ya, benar, ada 4. Yang pertama, tujuan dan kegunaan benda. Jika akan membuat suatu benda, kita harus mengetahui kegunaannya. Selidikilah apakah benda harus dapat menghantarkan panas atau tidak. Apakah benda itu harus memiliki daya hantar magnet? Apakah benda itu sebaiknya menyerap air atau tahan terhadap air?
Sebagai contoh yakni kabel yang sering digunakan untuk alat-alat listrik. Nah, jadi bahan yang dipakai harus dapat menghantarkan listrik, misalnya seperti tembaga. Yang kedua, penampilan benda. Berbagai benda yang berbahan sama dapat memiliki penampilan yang berbeda. Misalnya, sendok kayu dan meja kayu berbahan sama tetapi memiliki penampilan berbeda. Nah, sebuah benda juga bisa terbuat dari bahan yang berbeda. Misalnya tas. Tas terbuat dari plastik, kain, parasut. Sedangkan resleting tas terbuat dari logam ataupun plastik. Yang ketiga, keamanan. Panci yang digunakan untuk memasak harus terbuat dari konduktor, misalnya logam. Selain itu, panci harus aman digunakan. Oleh karena itu, bagian pegangan panci harus terbuat dari isolator, misalnya kayu, karet, atau plastik. Yang keempat, kemudahan penggunaan benda. Alat-alat pertukangan seperti obeng, tang, dan gunting. Biasanya di pangkal awal terbuat dari bahan plastik ataupun karet dengan tujuan agar pengguna tidak tergelincir dan tidak merasakan sakit saat menggunakan. Nah, anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu materi kita pada kali ini. Lakukanlah percobaan sederhana berikut agar lebih mengenali atau mendalami sifat-sifat karet. Adapun alat dan bahan, yang pertama karet, yang kedua penghapus, dan yang ketiga wadah yang telah berisi air. Cara kerja, yang pertama, sentuhlah penghapus karet, apakah terasa empuk atau keras. Yang kedua, tekuklah karet gelang, apakah karet mudah ditekuk. Dan yang ketiga, tarik-tariklah karet gelang, apakah karet kembali ke bentuk semula. Yang keempat, masukkanlah penghapus karet dan karet ke dalam wadah yang telah berisi air tadi. Apakah tenggelam, apakah mengapung. Lalu yang terakhir, buatlah kesimpulanmu atas percobaan sederhana ini. Selamat bekerja.